Shalom, selamat siang saudara-saudari semua. Kembali lagi dengan saya Joyce Marciano di sini. Kali ini seperti sebelum-sebelumnya saya akan memberikan penjelasan terkait mata kuliah yang saya ambil, yaitu administrasi gereja baru. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang dimensi ketiga. Dalam video-video berikutnya sudah saya ambil dimensi pertama dan kedua, dan kali ini saya akan membahas tentang dimensi ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan. Nah, pada dimensi ketiga ini membahas tentang hubungan antara Alkitab dan manajemen dan kepemimpinan. Nah, ada beberapa poin penting yang sering berada atau terjadi dalam suatu gereja yang terkandung di dalamnya, yaitu masalah jemaat, kebutuhan mengenai seorang manajemen dan sebagai seorang pemimpin dalam suatu gereja, yang nantinya akan dihubungkan dengan bagaimana seorang pemimpin dan manajemen dalam menanggapi ketiga aspek yang sering dianut dan dibincangkan dalam sebuah gereja, yaitu Alkitab. Nah, itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang pengertian manajemen dan kepemimpinan. Namun ketika para pemimpin gereja belum terlalu paham akan manajemen dan kepemimpinan dalam gereja, maka administrasi gereja baru tidak akan berjalan dengan baik. Dimensi kali ini kita akan berbicara tentang manajemen dan kepemimpinan. Nah, perlu diketahui bahwa dalam manajemen dan kepemimpinan ada level kepemimpinan atau pengaruh kepemimpinan. Dan kita akan melihat bahwa orang-orang yang akan menempati kepemimpinan tertinggi itu adalah orang-orang yang sebelumnya disebut sebagai orang-orang yang telah diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan dari Allah sendiri secara langsung. Juga terkait dengan bagaimana kita berbicara tentang rekat bahwa orang-orang yang akan mengikuti kita di sini pada level pengaruh ini, kita kemudian disertai oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang akan mengikuti kalau kita itu disertai oleh Tuhan, dan orang-orang yang meninggalkan kita kalau kita kemudian tidak disertai oleh Tuhan. Kemudian bagaimana bicara tentang orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan bagaimana mereka membangun dirinya untuk menjadi seorang pemimpin dan manajer dalam konteks dalam gereja. Nah, pertanyaan itu kemudian dijawab baik oleh seorang pemimpin atau manajer harusnya berbasis pada Wisdompedia ketimbang Wikipedia. Nah, yang dimaksud dengan Wisdompedia ketimbang Wikipedia adalah orang-orang yang selama ini selalu menggunakan dan selalu mengagumkan dan selalu mengatakan bahwa semua dapat dicari di media internet. Ada ketergantungan kalau diingat pada kisah Salomo ketika dia dipilih menjadi seorang raja, maka doa Salomo itu ia mengatakan bahwa siapakah yang dapat menghakimi bangsa yang begitu besar dan berbagai macam persoalan, karena itu beri hambamu hikmat. Nah, dari situlah maka Allah memberi ia hikmat sehingga ia mampu memimpin dengan mengerjakan itu dan melaksanakan tugas pimpinan sebagai seorang raja. Nah, kemudian berbicara tentang Yesus tidak pernah menerapkan metode penyembahan atau pelepasan kuasa jahat dengan metode yang sama dari satu kasus ke kasus lainnya. Artinya pemimpin dan manajer di gereja itu tidak boleh bergantung pada sebuah pendekatan yang sama. Teori-teori tentang kepemimpinan dan manajemen bisa jadi menghadirkan cara-cara pendekatan-pendekatan yang sama atau berulang-ulang. Tetapi kalau berbicara tentang pengeluhan gereja, kita harus tahu bahwa di gereja itu Roh Kudus bekerja dan berbagai macam cara, dan cara itu kadang kita bisa diulang, tapi yang ada pasti selalu ada cara baru. Nah, karena itu dilihat dari pengalaman Yesus, tidak pernah Yesus menyembuhkan orang dengan cara yang sama.
kepemimpinan atau buku seorang manajer adalah Alkitab. Mau benar-benar menjadi seorang pemimpin atau manajer, cara pertama ialah harus membaca Alkitab sebagai panduan untuk memimpin. Karena kebenaran Allah itu memenuhi semesta. Jadi kebenaran Allah itu bukan kebenaran yang memenuhi Alkitab kita, tetapi memenuhi alam semesta atau ciptaan Tuhan. Nah, yang dikatakan sebagai segala sesuatu yang tidak ada di mana Allah tidak ada, namun semuanya Allah bisa hadir. Makanya disebut dengan Allah yang maha hadir. Nah, kemudian kita melihat lagi bahwa bagaimana Musa menjadi pemimpin Israel. Musa ini dari kecil jelas dididik oleh orang-orang Mesir dan sampai ia besar. Artinya hikmat orang Mesir lah yang mendidik ia. Sangat mungkin bahwa kebenaran-kebenaran Allah itu kebenaran Allah itu ada di dalam sistem pengetahuan orang-orang Mesir yang waktu itu tidak menyembah Allah. Tapi mengapa kemudian Allah membiarkan Musa dididik oleh secara pribadi oleh perantaran Roh Kudus. Ada pula manajemen atau kepemimpinan yang berbasis kompetensi atau karunia. Nah, kemudian dikaitkan dengan 3 pertanyaan penting, yaitu apakah yakin bahwa seorang manajer atau pemimpin gereja memimpin berdasarkan kompetensi atau karunia? Nah, apakah seorang manajer atau pemimpin melayani berdasarkan kompetensi atau karunia dan sikap organisasi terhadap gereja pemimpin yang tidak memiliki kompetensi atau karunia? Di sini artinya bahwa seorang yang telah dilahirkan pasti diberikan kepada kita sebuah karunia yang berbeda-beda untuk masing-masing orang. Berbicara tentang manajemen dan kepemimpinan, ada 4 level kondisi pengetahuan. Level yang paling rendah adalah saya tidak tahu apa yang tidak saya ketahui. Jadi level ini terendah di mana dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, kemudian level yang kedua ialah saya tahu apa yang saya tidak tahu. Di sini pada level kedua ada satu peningkatan, yaitu saya tahu apa yang saya tidak tahu. Nah, level yang ketiga ialah saya mempunyai rencana tindakan untuk mengatasi apa yang saya tidak ketahui. Kemudian level yang paling atas adalah yang paling tertinggi, di mana saya berpengetahuan luas dan efektif dalam kompetensi ini. Artinya bahwa disitulah kita sudah bisa menjadi seorang pemimpin dan manajer dalam gereja, dan sudah bisa diketahui dalam diri kita apa yang sebenarnya karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi saya bisa simpulkan bahwa dalam manajemen dan kepemimpinan ada level kepemimpinan atau pengaruh kepemimpinan, dan kita melihat bahwa orang-orang yang menempati kepemimpinan tertinggi itu adalah orang-orang yang sebelumnya disebut orang-orang yang telah diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan dari Allah secara langsung. Level pengaruh kepemimpinan dilihat berdasarkan kitab Sakaria 8 ayat 23 dan Ulangan 34 ayat 9. Dan dijelaskan ada 2 sisi mata uang yang kemudian dilihat dalam 2 tokoh Alkitab dalam manajemen dan kepemimpinan, yaitu Musa sebagai sang leader dan Yitro sebagai manajer. Intinya yaitu ketika kita mau menjadi seorang pemimpin, haruslah kita memohon atau berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Kita melihat dari contoh sebagai seorang pemimpin, yaitu Salomo. Baik, terima kasih. Shalom.